kita lanjut ke video berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrul Sofil Muhtadin ya, seorang owner dari Woodnesia, sebuah brand cat kayu ya, yang sekarang lagi booming di Shopee dan juga di TikTok. Nah, untuk media sosial saya baik di TikTok atau di Instagram adalah Widrus. Nanti mungkin teman-teman juga bisa follow ya, karena saya juga sering berbagi konten di media sosial. Nah, kita masuk ke video kali ini, kita akan membahas terkait dengan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seller TikTok pemula ya. Nah, banyak banget seller TikTok yang pemula yaitu jualannya masih asal-asalan ya. Karena kalau jualannya masih asal-asalan, nanti penjualannya pun juga asal-asalan. Mulai dari satu ya, menentukan dari margin produknya. Margin itu adalah keuntungan ya, teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman untuk marginnya itu jangan tipis-tipis banget. Kenapa? Karena nanti kalau marginnya teman-teman itu tipis, ya nanti nggak bisa ngiklan, nggak bisa ngasih komisi ke affiliate. Terus yang kedua adalah tokonya belum ready tapi udah jalan iklan. Jadi sebelum jalan iklan itu kalau bisa tokonya di prepare terlebih dahulu ya, disiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah koper nanti baru mulai jalan ke tahap iklannya. Supaya apa? Supaya iklannya teman-teman itu juga tidak boncos. Terus yang ketiga adalah ngirit budget iklan ya, padahal produknya itu punya potensi lebih. Nah, ini sedikit cerita ya, teman-teman. Saya ada salah satu peserta itu produknya oke banget, terus persaingan oleh kompetitor itu sedikit banget, tapi karena dia nggak berani ngiklan ya, iklannya itu diirit-irit, maka dia nggak tahu potensi produknya. Padahal ketika budget iklannya itu dinaikkan, alhamdulillahnya omsetnya itu bisa naik drastis. Jadi kalau bisa jangan ngirit budget iklan. Terus yang keempat adalah USP produknya tidak ada bedanya dengan kompetitor ya. Nah, teman-teman juga harus pikirkan terlebih dahulu apa sih yang membedakan produk saya dengan produknya kompetitor, sehingga nanti ketika ada pembeli ya, mereka itu bisa membedakan mereka kenapa alasan mereka harus membeli di tempat kita, alasan mereka kenapa harus membeli di brand kita atau di toko kita. Nah, itu teman-teman harus punya USP atau unique selling proposition ya. Terus yang terakhir adalah cuma upload produk ya, berharap pembeli datang sendiri. Nah, sekarang itu nggak kayak dulu ya teman-teman ya, karena sekarang itu persaingannya sangat ketat, sehingga cuma modal upload produk aja itu nggak bisa, karena kita juga perlu dioptimasi. Nah, lalu pertanyaannya adalah kita mulai optimasi dari mana ya? Kita mulai dari belajar ya, seperti yang sekarang teman-teman sedang pelajari. Jangan lupa nanti setelah dipelajari dipraktekkan dan konsisten ya. Karena nggak ada yang instan, semuanya itu butuh yang namanya proses. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya.